Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Mari kita lanjutkan latihan soal pretest atau UPPPG Guru Bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal nomor 1. Cermati paragraf berikut. Ini dia paragrafnya. Pertanyaannya, keterkaitan isi kutipan novel tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah A. Merapikan buku berdekatan dengan tumpukan baju. B. Merasakan sakit hati saat kita membaca surat. C. Ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan. D. Melupakan masalah dengan bekerja di tempat lain. Atau E. Pengalaman baru akan menghapus kenangan lama. Jawabannya adalah yang C. Ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan. Kenapa jawabannya bisa yang C? Karena ini dia. Omong kosong, semua kesibukan ini, pengalaman baru, tidak pernah mampu mengusir pergi kenangan itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Cermati hikayat berikut. Ini dia hikayatnya. Pertanyaannya, isi hikayat tersebut adalah A. Pesan seorang ayah kepada anaknya agar tidak berutang dan menganjurkan mencari modal sendiri. B. Kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya yang membuat dirinya disayang oleh anak-anaknya. C. Nasihat seorang ayah kepada anaknya agar berhati-hati dalam pergaulan hidup dengan seseorang. D. Seorang anak memelihara atau menjaga budi pekerti baik, rasa kemanusiaan, dan tunduk. Atau E. Perintah seorang anak yang berbudi pekerti baik sehingga disayang dan disukai oleh orang banyak di lingkungannya. Jawabannya adalah yang A. Pesan seorang ayah kepada anaknya agar tidak berutang dan menganjurkan mencari modal sendiri. Ini bisa kita dapatkan dari baris ini dia. Sang ayah berpesan pada sang anak agar tidak berutang dan menganjurkan sang anak untuk mencari modalnya sendiri. Lanjut ke soal nomor 3. Cermati paragraf berikut. Ini dia paragrafnya. Pertanyaannya, penulisan paragraf yang sesuai dengan EYD adalah apakah yang A, B, C, atau D? Jawabannya adalah yang A. Kalau ada soal seperti ini, kita langsung baca secara cepat saja, sekilas ya. Kenapa bisa yang A? Kita perhatikan langsung ke singkatan berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, dari bagian ini saja, kita sudah bisa mengeliminasi 2 jawaban. Tentu opsi B dan opsi C tidak tepat. Karena apa? Kita ingat kembali bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh, seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Nah, kata tugas ini apa saja? Kata tugas ada preposisi, konjungsi, artikula, partikel, dan seterusnya. Nah, kita lihat di singkatan BMKG ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada konjungsi dan. Nah, dan ini termasuk ke dalam kata tugas, sehingga tidak perlu kita tulis menggunakan huruf pertama kapital. Ya, maka kita lihat sekilas saja, kita sudah bisa mengeliminasi 2 jawaban. Sekarang antara A dan D, kita perhatikan lagi bagian ini dia. Ada kata perincian, seperti pilek, flu, hingga demam. Begitu juga dengan opsi D, seperti titik 2, pilek, flu, hingga demam. Mana yang paling tepat? Tentu yang A. Karena apa? Kita ingat kembali bahwa tanda titik 2 tidak digunakan jika
perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Di sini contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, ini kita tidak menggunakan tanda titik dua, karena ini masih bagian dari kalimat lengkap. Kalau kita analisis, kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Objeknya ada 3, yaitu kursi, meja, dan lemari. Begitu juga dengan kata perincian di soal ini. Ya, seperti pilek, flu, hingga demam, kita baca kalimat lengkapnya. Berbagai penyakit seperti pilek, flu, hingga demam berdarah pun mengintai di depan mata. Nah, kata perincian di sini ini masih bagian dari kalimat lengkap. Kalau kita amati, mulai dari awal sini, berbagai penyakit seperti pilek, flu, hingga demam berdarah, ini masih satu kesatuan sebagai subjek. Kemudian mengintai, ini predikat. Di depan mata, ini keterangan. Karena perincian ini masih bagian dari kalimat lengkap, maka tidak menggunakan tanda titik dua. Lalu yang seperti apa yang menggunakan tanda titik dua? Ini dia. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Ini satu kalimat lengkap, terdiri dari subjek, mereka memerlukan, ini predikat, perabot rumah tangga, ini objeknya. Nah, dia sudah merupakan kalimat lengkap. Namun ada perincian atau penjelasan setelahnya, maka kita bisa bubuhkan tanda titik dua di sini, di akhir kalimat lengkapnya. Titik dua, kursi, meja, dan lemari. Baik, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4. Cermati puisi berikut. Ini dia puisinya, karya Taufik Ismail tahun 1965. Pertanyaannya, tema puisi tersebut adalah A. Perang menimbulkan hutang. B. Perang menumbuhkan dendam. C. Perang menghancurkan bangunan. D. Kedamaian tumbuh setelah perang. Atau E. Perang mengakibatkan kesengsaraan. Baik, jawabannya adalah ya, yang E, perang mengakibatkan kesengsaraan. Ini bisa kita lihat pada bagian ini dia. Memikul berat beban nestapa. Memikul berat beban nestapa ini sengsara artinya ya. Lanjut ke soal nomor 5. Cermati kutipan berikut. Ada sebuah kutipan dari tempo.co. Pertanyaannya, syair yang sesuai dengan konteks kutipan di atas adalah apakah yang A, B, C, atau D? Jawabannya adalah ya, yang A. Baik, kenapa bisa yang A? Sudah kita garis bawahi bahwa yang menjadi topik utama adalah korupsi di Indonesia. Nah, tanpa kita membaca secara lengkap seluruh kutipan ini, kita sudah dapat menjawab pertanyaannya, jadi tidak membuang-buang banyak waktu. Lanjut ke soal nomor 6. Cermati paragraf berikut. Ini dia paragrafnya. Pertanyaannya, wacana di atas termasuk paragraf A. Deduktif, B. Induktif-deduktif, C. Induktif, D. Campuran, atau E. Deduktif-induktif. Jawabannya adalah ya, tentu yang C. Induktif. Saya rasa ini soal yang mudah bagi teman-teman semua. Induktif ini paragraf yang dimulai dari khusus ke umum, atau dimulai dari kalimat-kalimat penjelas, kemudian pokok. Dari paragraf di atas ini, bisa kita lihat bahwa kalimat pokoknya justru ada di
akhir. Ini ya, itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Kemudian deduktif ini apa? Kebalikannya. Ya, kalau deduktif dimulai dari hal yang umum ke khusus. Berarti dimulai dari pokok gagasan dulu, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Baik, saya rasa ini mudah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Cermati paragraf berikut. Ini dia paragrafnya. Pertanyaannya, hal itu mencerminkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat pemersatu, D. Pengantar pendidikan, atau E. Bahasa resmi kenegaraan. Jawabannya adalah yang A. Lambang kebanggaan kebangsaan. Baik, penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Inggris di papan nama lembaga pemerintah atau non-pemerintah, di petunjuk umum, di petunjuk arah, yang berada di bandara, pelabuhan, dan lain-lain, ini melambangkan kebanggaan kebangsaan. Sedangkan lambang identitas nasional contohnya, meski pernah dijajah negara lain, Indonesia saat ini memiliki bahasa resmi yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Kemudian, alat pemersatu, ini contohnya apa? Contohnya, Franciscus, ini orang NTT, merantau ke Jakarta, lalu bertemu Soekardi, yang notabene adalah orang Jawa. Mereka pun berbincang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk pengantar pendidikan, ini jelas guru menggunakan bahasa Indonesia untuk mengajar di kelas. Sedangkan bahasa resmi kenegaraan, contohnya Presiden Jokowi berpidato pada pembukaan ASEAN Games dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di acara-acara resmi kenegaraan. Lanjut ke soal nomor 8. Cermati kegiatan berikut. Ada sebuah kegiatan oleh Bu Cynthia, guru bahasa Indonesia. Pertanyaannya, Bu Cynthia dalam hal ini mengadakan evaluasi secara terpadu antara A. Menulis, berbicara, dan berdiskusi, B. Membaca, menulis, dan berbicara, C. Menyimak, menulis, dan berbicara, D. Kemampuan bahasa reseptif, atau E. Kemampuan afektif dan kognitif. Jawabannya adalah yang E, kemampuan afektif dan kognitif. Baik, di sini saya beri contoh kegiatan afektif meliputi apa saja. Yang pertama, mendengarkan perkataan atau pendapat dari orang lain, kemudian ikut diskusi dengan tema tertentu, kemudian memberi usulan kegiatan kelompok, senang menolong atau membantu orang lain, dan mampu bersikap adil. Jadi intinya kegiatan afektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan emosi siswa. Baik. Kemudian, contoh kegiatan kognitif antara lain ada mengingat materi pembelajaran, memecahkan masalah, membangun ide, menghubungkan berbagai hal, memahami konsep, berpikir kritis, berpikir logis, sistematis, memiliki imajinasi, dan mampu melakukan penilaian atau evaluasi. Nah, kalau kita simak kegiatan Bu Cynthia di atas ini, ada kegiatan berdiskusi. Kegiatan berdiskusi ini adalah salah satu contoh kegiatan afektif. Kemudian siswa juga melakukan kegiatan melaporkan catatan hasil observasi di depan kelas. Berarti mereka melakukan presentasi. Yang namanya presentasi pasti ada kegiatan yang berpikir kritis, berpikir logis, dan bahkan sistematis. Ya. Itu dia mengapa Bu Cynthia ternyata mengadakan evaluasi secara terpadu antara afektif dan kognitif. Lanjut ke soal nomor 9. Cermati paragraf berikut. Ini dia paragrafnya, ada bagian-bagian yang rumpang. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah A. Ditopi membincangkan bermahkotakan, B. Bertopi perbincangan bermahkotakan, C. Bertopi perbincangan dimahkotakan, D. Menopi membincangkan dimahkotakan, atau E. Bertopi bincangan bermahkotakan. Baik, jawaban yang paling tepat adalah
Ya, yang B, bertopi, perbincangan, bermahkotakan. Saya rasa ini sangat mudah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Cermati kegiatan berikut. Ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Rama. Pertanyaannya, berdasarkan langkah-langkah pembelajaran di atas, Pak Rama menerapkan pendekatan A. Kontekstual, B. Kooperatif, C. Berbasis masalah, D. Berbasis lingkungan, atau E. Berbasis teks. Baik, jawabannya adalah ya, yang E. Berbasis teks. Mengapa berbasis teks? Di sini titik poinnya yaitu ini dia, membaca beragam teks berita. Lalu pendekatan yang lain seperti apa? Kontekstual ini guru menghadirkan situasi dunia nyata dalam kelas. Contohnya, pembelajaran puisi. Guru menghadirkan lagu yang mendekati estetika puisi. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali lagu yang memiliki estetika seperti puisi, maka lagu-lagu tersebut dapat kita gunakan untuk pembelajaran puisi. Kemudian pendekatan kooperatif. Ini adalah pendekatan yang bertitik poin pada kerjasama. Ada banyak modelnya, ada STAD, Jigsaw, Picture and Picture, dan lain-lain. Contohnya, pembelajaran unsur kebahasaan teks berita. Nah, guru membagi kelas menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan unsur kebahasaan teks berita. Entah itu dengan STAD, Jigsaw, Picture and Picture, atau to stay, to stray, dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan yang ketiga, berbasis masalah. Ini berarti melatih siswa untuk mahir dalam memecahkan masalah. Contohnya dalam pembelajaran menulis eksposisi. Guru akan memberikan contoh teks eksposisi, lalu meminta siswa mengamati dan membuat kerangka teks, kemudian melakukan kegiatan menulis eksposisi dan menyajikan hasil tulisannya. Jadi di sini ada masalah yang disajikan dulu oleh guru. Siswa akan mengamati dulu, contoh teks eksposisi seperti apa, kemudian dia akan membuat kerangkanya, kemudian dia akan mengembangkan kerangka tulisannya menjadi teks eksposisi hingga akhirnya dia sajikan. Kemudian yang keempat, berbasis lingkungan. Ini berarti pembelajaran yang menekankan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Baik, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.